Bab 981. Lebih dari 500 master menghilang. Nathan sudah tertidur dengan nyaman di tempat tidur. Karena dia mengerti tidak ada yang bisa mendekati villa di malam ini. Di kompleks zona perang, Vermilion mengontrol beberapa komputer. Di layar ada peta yang penuh dengan titik-titik merah. Titik merah adalah karakter target yang ditandai oleh Vermilion. Master yang menerima tugas berhadiah dari keluarga Clark untuk membunuh Nathan. Mereka semua sudah beraksi. Dalam pengawasan Vermilion, keberadaan orang-orang ini dapat dilihat dengan jelas. Mereka mulai bergerak menuju pusat kota. Oke, biarkan 18 penunggang dewa untuk maju, kata Vermilion. Selain itu, masih ada beberapa orang yang ingin memasuki South Mantis, kata Vermilion. Serahkan pada kami. Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk ke South Mantis. Green Dragon dan Kirin semuanya bergerak, menghalangi master yang sedang menuju South Mantis. Di antara master yang ingin membunuh Nathan, yang tercepat adalah Macan Trisewu. Ketiga bersaudara ini telah berlatih seni bela diri sejak kecil dan kekuatan mereka luar biasa. Mereka dengan cepat mendekati area kompleks villa. Kita yang paling cepat. Bunuh Nathan dan ibunya. 3 triliun akan menjadi milik kita. Macan Trisewu menunjukkan kegembiraan di mata mereka dan segera masuk menyerang. Saat berikutnya, 2 sosok muncul di depan mereka. Kedua orang ini menunggangi 2 serigala salju. Bruk, bruk, bruk. Begitu mereka bertemu, mereka bertiga kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Selanjutnya, muncul sosok-sosok bayangan di sekitar villa. Begitu ada yang hendak memasuki area villa, beberapa sosok bayangan pasti muncul. Mereka memiliki satu kesamaan. Semua menunggangi serigala salju. Segera, satu demi satu orang menghilang. Datang berapapun semua lenyap. Jumlah orang meningkat pesat. 100, 200, 500, 538. Pada akhirnya, lebih dari 500 orang menghilang. Bahkan tidak mendekati area villa selangkah pun. Setelah semua ini dibereskan, 18 sosok muncul di sekitar area villa kemudian menghilang. 18 penunggang dewa berhasil menyelesaikan misi. Di gedung Gamma, Serhan Mathis dan yang lain sedikit cemas. Sudah setengah jam berlalu. Mengapa tidak ada kabar sama sekali? Mereka berjalan mondar-mandir. Linda Kaloka sudah tidak ada di sana. Setelah mengetahui Master beraksi, dia pulang. Tetua Yunus. Apa perlu aku utus orang untuk melihat situasinya? Serhan Mathis bertanya dengan cemas. Tidak perlu. Gerakan ini begitu besar pasti ada yang memperhatikan. Identitas kita tidak boleh terbongkar, kata Tetua Yunus. Apa kalian sudah tidak bisa menunggu lebih lama? Apa yang kalian takutkan? Takut Nathan tidak bisa mati? Tidak mungkin. Tetua Yunus memelototi semua orang. Kami mengerti. Semua orang terus menunggu. Tapi 1 jam telah berlalu. Masih tidak ada kabar sama sekali. Sekarang Tetua Yunus mulai tidak tenang. Apa butuh waktu yang begitu lama untuk lebih dari 500 master membunuh Nathan dan ibunya? Ini tidak beres. Tunggu sebentar lagi. Mungkin mereka berebut tugas dan timbul konflik. Lagi pula, siapapun yang membunuhnya bisa mendapatkan 3 triliun. Semua orang ingin merebutnya. Seseorang mencoba menganalisis. Benar juga, 500 lebih orang. Tetapi hanya akan ada 1 orang atau 1 kelompok yang bisa mendapatkan 3 triliun itu. Mereka pasti berebut membunuh Nathan. Tetua Yunus juga setuju dengan analisis ini. Semua orang terus menunggu. 1 jam kemudian, masih tidak ada kabar. Ini, Tetua Yunus tidak bisa duduk diam lagi. Celaka, celaka. Pada saat ini, seseorang datang dan membawa kabar buruk. Bab 982. Semua orang berharap Dewa Perang Kunlun adalah anggota klan Clark Gandala. Apa yang terjadi? Tetua Yunus bertanya. Master-master yang pergi membunuh Nathan menghilang tanpa alasan. 538 orang semua menghilang. Sepertinya tidak pernah datang ke tempat ini. Duar. Setelah mendengar berita itu, semua orang merasa disambar petir. Apa? Orang-orang itu semua menghilang. Semua orang menghilang. Wajah Tetua Yunus tampak tidak percaya. Begitu juga yang lain. Benar. Sungguh aneh sekali. Semua orang lenyap dalam sekejap.
Dan di tempat kejadian tidak ada tanda-tanda bekas pertempuran. Mereka semua bahkan tidak sampai ke villa tempat Nathan berada dan mereka lenyap begitu saja. Kata orang itu, bagaimana mungkin? Lebih dari 500 master papan atas lenyap begitu saja. Ini jelas tidak mungkin. Serhan Mathis terkejut. Tetua Yunus menarik napas dalam-dalam dan berkata, pasti ada yang bertindak. Jika tidak, lebih dari 500 master tidak mungkin menghilang. Ini tidak dapat dijelaskan. Seperti ketemu hantu. Benar-benar tidak mungkin. Semua orang curiga. Tetapi siapa yang memiliki kemampuan untuk membuat lebih dari 500 master ini menghilang seketika tanpa meninggalkan jejak di tempat kejadian? Ini jelas tidak mungkin. Ya, tidak bisa dibayangkan orang seperti apa ini. Nathan tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Hal pertama yang dikecualikan semua orang adalah Nathan. Tetua Yunus tiba-tiba teringat sesuatu. Mau tidak mau bertanya, apa di tempat ini ada tokoh besar yang datang tidak lama ini? Tetua Yunus, jika berbicara tentang tokoh besar, memang ada satu. Dewa Perang Kunlun Neslandia ada di sini. Kabarnya dia telah menyelesaikan masalah dengan banyak tokoh besar lainnya. Serhan Mathis berkata, kemungkinan besar, orang-orang dari Dewa Perang Kunlun menyadari master-master ini. Dengan kemampuan Dewa Perang Kunlun, pasti bisa membuat lebih dari 500 orang menghilang dalam sekejap. Kata Tetua Yunus, kalau begitu, Nathan ini sangat beruntung. Dewa Perang Kunlun menyelamatkan hidupnya. Serhan Mathis berkata tanpa daya. Tapi Tetua Yunus tiba-tiba teringat kata-kata Gugum Clark. Gugum Clark telah menasihatinya untuk tidak bertindak. Pantas saja. Keluarga Clark Nogares yang bermartabat tidak dapat membunuh anak haram itu. Bagaimana mungkin? Ternyata Gugum Clark dan yang lain juga berhadapan dengan Dewa Perang Kunlun. Tetua Yunus dengan cepat menyimpulkan semuanya. Ya, itu sangat mungkin. Aku dengar Gugum Clark pernah diselamatkan oleh Raja Perang Kirin, yang berada bawah komando Dewa Perang Kunlun. Karena itu, dia tidak berani melakukan apapun di bawah pengawasan mereka. Serhan Mathis semakin yakin dengan dugaan Tetua Yunus. Plak. Tetua Yunus menggebrak meja dengan keras. Artinya, selama kita berada di tempat ini, kita tidak bisa membunuh Nathan. Tetua Yunus marah. Sepertinya memang begitu. Jika kita bertindak, pasti berada dalam pengawasan Dewa Perang Kunlun. Tidak ada jalan keluar. Yang lain berkata. Tetua Yunus menjawab dengan marah. Kenapa anak haram ini bisa seberuntung ini? Cassius Clark telah memerintahkan jika anak haram tidak mati, mereka yang harus mati. Kita harus cari cara untuk membawa Nathan dan ibunya keluar dari tempat ini, selama tidak di bawah pengawasan Dewa Perang Kunlun. Tetua Yunus menghela nafas. Ya benar. Oh iya. Tetua Yunus. Aku dengar Dewa Perang Kunlun juga bermarga Clark. Mungkinkah dari klan Clark Gandala? Aku pikir selain klan Clark Gandala, tidak ada klan lain yang bisa membesarkan orang jenius seperti itu. Serhan Mathis mau tidak mau bertanya. Ya, ketika Dewa Perang Kunlun muncul, kita semua mengira itu adalah orang jenius yang berasal dari klan Clark. Kemudian, setelah memeriksa semuanya, ternyata bukan. Kakek dan Tuan Muda Logan juga sangat berharap dia adalah keturunan keluarga Clark. Jika Dewa Perang Kunlun adalah anggota klan Clark Gandala, maka status klan Clark Gandala akan naik ke tingkat lebih tinggi. Bersambung.